Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Anita dari Stikes Bakti Wisada. Karena pada kesempatan hari ini kakak akan memberikan tentang penyuluhan ya atau edukasi sama adik-adik ya. Oh ya, sebelum kakak memberikan penyuluhan, kakak tanya, sebelum adik-adik berangkat ke sekolah, adik-adik gosok gigi nggak? Gosok. Ada aja? Nggak gosok gigi? Oh iya, nanti kalau sudah dengar dari penjelasan kakak, adik-adik bisa menerapkan ya, gosok gigi. Oke, sudah tahu gigi yang bagaimana, yang sehat itu? Gigi yang bersih. Gigi yang bersih, terus gigi yang gimana? Gigi yang tidak bolong-bolong. Gigi yang tidak bolong-bolong. Oke, yuk kita jelaskan ya. Sebelumnya materi kita pagi ini yaitu karies dentis atau karies pada gigi. Pengertiannya, karies gigi itu yaitu penyakit pada lapisan gigi yang disebut email ya. Email itu jaringan lunak pada gigi, di mana gigi kita itu lapisannya yang paling lunak dan paling penting itu pada email gigi ya. Jadi penyakit itu dia menyerang pada lapisan email yang menyebabkan lapisan tersebut lama-lama akan berlubang. Nah, itulah yang disebut dengan karies dentis. Oh ya, adik-adik mau tanya, gigi yang bagaimana yang disebut gigi karies? Oke, belum tahu kan? Gigi yang karies itu ada tanda dan gejalanya. Tandanya satu, yaitu giginya kuning, kecoklatan, dan bergerigi-gerigi rata-rata ya. Kalau udah lama dia akan berlubang. Nah, gejala yang kedua, kalau dia makan pasti susah. Karena apa? Giginya tidak sempurna, sehingga menyebabkan dia kesusahan untuk makan, untuk mengunyah juga susah, untuk menggigit ya. Oke, yang selanjutnya itu gejala gigi sudah ya. Tanda gejalanya yang paling khas dan paling yang sering terjadi adalah nyeri atau ngilu pada gigi, dimana gigi kita itu sangat sensitif, sangat rentan kalau sudah terjadi karies gigi. Kenapa? Karena saraf-saraf pada gigi akan terganggu yang menyebabkan kita merasa nyeri, disebabkan oleh karies gigi. Oke, karies gigi ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh satu, pola hidup kita, tidak gosok gigi, terus makan makanan yang manis atau coklat tapi tidak gosok gigi, terus satu lagi mengkonsumsi makanan dingin, es krim, dan makan yang makanan panas, makan bakso ya, makan mie yang panas, giginya sering rentan. Oke. Oh ya adik-adik mau tanya, adik-adik kalau misalkan gosok gigi berapa kali sehari ya? 2 kali. Adik berapa? 1 kali. Oke. Bagusnya kita menggosok gigi 2 kali sehari. Kapan waktunya? Ya, sesudah makan ya, dengan sebelum tidur. Oke. Oh ya adik-adik, kalau kita misalkan sakit gigi, adik-adik apa yang dilakukan oleh adik-adik? Oke, yang bisa adik lakukan kalau kita sakit gigi, kita tetap gosok gigi ya, berkumur dengan air hangat yang dikasih garam sedikit sehingga meredakan. Oke, nanti kakak jelaskan ya. Untuk kita pencegahan karies gigi ini dapat kita lakukan dengan perawatan gigi dan mulut. Kapan perawatan gigi dan mulut? Adik-adik lakukan sedini mungkin. Kalau adik-adik belum lakukan, kita mulai lakukan ya. Kita lakukan gosok gigi 2 kali sehari, sesudah makan sama sebelum tidur. Oke? Oh ya, adik-adik kalau misalkan tidak ada makan yang manis tapi tidak gosok gigi, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada gosok gigi, tidak ada sikat gigi, misalkan kita pergi, kita bisa dengan berkumur-kumur ya, dengan air putih ya, dengan
dengan air mineral bisa. Itu kalau kita lagi pergi, misalkan di kendaraan atau perjalanan, tapi kita tidak membawa sikat gigi. Oh ya, adik-adik, kita pada siang hari ini akan melakukan cara gimana sih kalau kita misalkan sudah terjadi karies gigi. Yang pertama pasti rajin gosok gigi. Yang kedua, kita pergi ke dokter gigi. Akan dilakukan perawatan gigi sama dokter gigi, ya. Yang pertama diobati gigi kita, diperiksa, diobati, dilihat saraf-sarafnya mana yang masih aktif atau enggak, diobati. Kalau sudah diobati tidak sakit lagi, bisa juga ditampal gigi, ya, kalau masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, alternatif yang paling terakhir adalah gigi dicabut, ya, dicabut giginya. Oke, jadi itu hal-hal yang bisa terjadi jika adik-adik malas menggosok gigi, malas melakukan perawatan mulut, dan malas kumur-kumur apabila kita tidak gosok gigi. Oke adik-adik, mungkin ada yang mau ditanyakan sama adik-adik? Ada yang mau ditanya? Oke, coba sama adik yang berbaju hitam. Ya, gimana kalau kita misalkan tidak membawa sikat gigi, lagi pergi jauh ya, tapi tidak ada sikat gigi, kita udah makan permen tuh, makan coklat, gimana deh? Iya, tadi kata ibu tadi kumur-kumur Bu ya, cukup kumur-kumur karena kita tidak bawa odol. Oke, itu yang paling sederhana. Iya. Bagus jawabannya. Oh ya. Tapi Bu, kalau ini ibu aku kemarin dia pakai arang loh Bu, untuk sikat giginya loh Bu. Pakai arang. Pakai arang juga ada arang. Arang kita kan Oh punya iya, ada arang. Iya, ya? betul. Oke, yang ada saja di sekitar kita. Untuk ada yang itu pakai dua. Oke. Apa tadi itu yang disebut dengan karies dentis atau karies gigi? Pengertiannya deh. Oke, bagus. Penyakit pada dentis atau gigi ya. Untuk ada yang berbaju biru, Ya, tanda untuk gigi yang karies gimana deh? banyak nyeri. Nyeri pada Oke, gigi. bagus. Harus dibedakan ya gejala dan tanda. Iya, iya. Oh ya. Oke. Untuk ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas? Sudah paham? Udah. Oke. Jadi kita pada saat ini kakak akan mempraktekkan cara menggosok gigi yang benar ya. Oke, ini ada sikat gigi, ada pasta gigi. Ya. Kita buka, serapkan juga air. Air bisa air hangat, bagusnya air hangat kalau kita gosok gigi karena akan tetelan. Pasti ada yang tetelan ya. Buka, kemudian kita oleskan odol. Odol, kita kumur-kumur ya. Kumur, kita ibaratkan gigi. Kita gosok gigi ya, depan dulu ya. Gerakan atas ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk gigi yang belakang, gigi geraham, bisa kita lakukan gerakan maju mundur ya. Maju mundur, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sama, maju mundur. Untuk gigi bagian dalam, kita lakukan gosok gigi dengan berbulat-bulat. Bulat. Tujuannya apa? Untuk mengorek kotoran yang ada di dalam dan tidak menyebabkan gigi kita rusak. Oke? Ada yang paham adik-adik? Gimana cara menggosok gigi yang benar? Oke? Adik yang ini tersenyum-senyum? Kalau gigi depan gimana? Oke, atas ke bawah, pinter ya. Selanjutnya sudah kita gosok gigi. Waktu yang bagusnya berapa menit? 2 menit? Oke, sudah pinter ya. 2 menit sampai 3 menit itu yang paling maksimal kita menggosok gigi ya. Oke, kalau sudah kita kumur sampai bersih, tidak lagi harus ada rasa dari pasta gigi dan rasaan kita sudah lega. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Ibu kurang mohon maaf. Kakak akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu.